Ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Anak-anak sehat? Sehat, Sehat ya, alhamdulillah. Anak-anak hari ini masih semangat? Masih. Ya, alhamdulillah. Setelah hari Minggu, kemarin seharian libur ya. Dan hari ini anak-anak kembali belajar bersama dengan teman-teman. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai untuk belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Oke. Ada yang menyiapkan. Ustazah minta tolong Mas Ayam disiapkan. Sikap berdoa. Coba Mas Azam. 1, 2, 3. Sikap berdoa. Istiqomah sip. Oke. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, supaya anak-anak lebih semangat lagi. Salam Amita. Amita. Aku bangga Indonesia tanah air merah putih. Ya. Salam Al-Furqan. Saleh berprestasi. Jaya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana siapmu? Ini siapku. Oke. Anak-anak, Ustazah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke. Terima kasih anak-anak untuk waktunya pagi ini. Ya, pada saat kita nanti berdoa, kita mengaji, Ustazah berharap anak-anak suaranya dimunculkan. Oke, suaranya yang semangat ya. Tadi pagi sudah sarapan anak-anak? Sudah, Us. Oke. Anak-anak tadi pagi sholat subuh? Ya, sudah sholat ya. Yang tadi pagi sholat subuhnya kelewat ada? Tidak ada. Anak hebat, anak soleh. Oke. Nah, anak-anak seperti biasa hari ini kita belajar bareng untuk menambah hafalan, dan nanti setelah kita hafalan doa ataupun surat, maka nanti dilanjut dengan apa? Tematik. Oke. Nah, oke anak-anak, kita mulai dengan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lanjut surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Suaranya la wala antum abiduna ma wala ana abidum ma wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabat yada lahabin aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita lanjut dengan surah Al-Ma'un. Ya, sudah bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke. Nah, untuk surah Al-Ma'un di rumah bisa diulang-ulang ya. Oke. Ya, diulang-ulang setiap hari tidak apa-apa, nanti lama-lama bisa hafal. Oke, anak-anak, Ustazah mau lanjut surah An-Naba. Ya, Ustazah mau nambah hafalan surah An-Naba. Oke. Ya, kita baca dulu 1 sampai 3 karena kita kemarin belajarnya baru 1 sampai 3. Kita lanjut, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Suaranya anak-anak. Amma yatasaalun.
anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun. 1, 2, 3 ayat 3 alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, Ustazah lanjut ayat keempat. Anak-anak perhatikan. Kalla, kalla. 1, 2, 3 kalla. Ya, kalla. 1, 2, 3 kalla. Sip. Saya lamun. Ya, kalla saya lamun. Oke. Kalla saya lamun. Oke, sip. Lanjut ya. Mudah kan? Kalla saya lamun. Lanjut ayat 5. Summa, summa, ya. Summa. 1, 2, 3 summa. Ya. Summa kalla. Summa kalla saya lamun. Summa kalla. 1, 2, 3 summa kalla. Ya. Summa kalla saya lamun. Yuk, 1, 2, 3 summa kalla. Oke, sip. Summa kalla. 1, 2, 3 summa kalla saya lamun. Oke, Ustazah ulangi ayat 4 dan 5. Perhatikan ya anak-anak. Oke, suaranya yang kenceng biar Ustazah kedengaran. Ya, nanti kalau anak-anak mengucapkan, nanti lama-lama bisa ingat dan hafal. Oke, kalla saya lamun. Summa kalla saya lamun. Yuk, ayat 4. 1, 2, 3 kalla ayat 5 summa kalla saya lamun. Ya, sudah bisa ya? Bisa? Ya. Oke, ayat 6. Ustazah mau nambah ayat 6. Alam naj'alil. 1, 2, 3 dengarkan Ustazah. Alam naj'alil. Alam naj'alil. 1, 2, 3 alam naj'alil.
Naja ya, bukan yaja. Alam naja alil araba. Ya. Alam naja alil araba. Nah, alam naja alil araba. Nah, 1, 2, 3. Alam naja alil araba mihada Oke, kita ulangi. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Okay. Alam naj'alil arda mihada. Oke, ada yang mau mencoba? Belum? Alam naj'alil arda mihada. Oke, kita ulang dari ayat 4. Kalla saya'lamun. 1, 2, 3. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Ya, lanjut ya. Wal jibala autada. Ikuti Ustazah. Wal jibala. 1, 2, 3. Wal jibala. Ya. Wal jibala autada. Wal jibala autada. 1, 2, 3. Wal jibala autada. Ya. Wa khalaqnakum. 1, 2, 3. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja. Oke. Kita ulangi lagi.
Wa khalaqnakum azwaja. Oke, bisa ya? Lanjut. Waja'alna 1, 2, 3. Waja'alna 1, 2, 3. Waja'alna 1, 2, 3. Waja'alna naumakum subata waja'alna naumakum subata. Ya. Naumakum subata. Ada yang mau mencoba ayat 9? Waja'alna naumakum subata. Oke. Ya. Ya, lanjut ya. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna, yuk 1, 2, 3. Waja'alna, yuk. Waja'alna laila. Waja'alna laila. Waja'alna laila. Waja'alna laila. Ya. Waja'alna laila libasa. Yuk, 1, 2, 3. Libasa. Ya. Waja'alna laila libasa. Ya. 1, 2, 3 bareng sama Ustazah ya. Waja'alna laila libasa. Oke. Kita belajar An-Naba 1 sampai 10. Kita awali dari ayat pertama. Ya. Anak-anak jangan takut untuk salah ya. Kita awali dengan dengan ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama, anak-anak ikut membaca supaya Ustazah dengar suaranya. Oke? Nanti salah gimana Us? Jangan takut salah. Kita baca bersama-sama. Nanti lama-lama anak-anak akan hafal. Ya. Kita ulangi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Lanjut ya, ayat 11. Oke, sudah lumayan anak-anak. Kita lanjut ayat 11. Wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna nahara waja'alnan nahara 1, 2, 3 waja'alnan nahara 1, 2, 3 waja'alnan nahara ma'asya ya 1, 2, 3 ma'asya wa ja'alnan nahara ma'asya ya wa ja'alnan nahara 1, 2, 3 wa ja'alnan ma'asya 1, 2, 3 ma'asya. Oke ya wa ja'alna nahara ma'asya ya sana wa ja'alna nahara ma'asya 1, 2, 3 wa ja'alna nahara ma'asya. Oke, anak-anak mau coba?
Oke? Diulangi ya. Ayat 11. Ustazah pengen dengar. Mbak Bila, mari. Waja'alnan nahara ma'asya. Mari Mbak Bila sama Ustazah. Yuk. Waja'al nahara ma'asya. Ma'asya. Oke. Sekarang coba yang laki-laki semuanya. Mari. Laki-laki yang putra, mari. 1, 2, 3. Waja'al nahara ma'asya. Oke, yang putri semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Kita lanjut. Diulangi dulu dari ayat 1 sampai 11. Oke. Suaranya anak-anak ya. 1, 2, 3. Saya maka saya lamun alam naj'alil arda mihada wajibala wa khalaqana azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila Oke, anak-anak, hari ini kita An-Naba belajar dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai 11. Nanti di rumah bisa diulang-ulang kembali. Oke. Ya. Besok kita tinggal melanjutkan untuk ayat ke-12 sampai ayat berikutnya. Ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjut untuk pelajaran tematik, anak-anak boleh minum dulu, silahkan. Silahkan minum dulu. Oke.
Oke? Kita buka buku tematik. Ya, tema 2. Subtema 2. Oke? Subtema 2. Halaman 49. Halaman 49. Sudah? Halaman 49. Ya, oke. Ya. Ya, sudah. Halaman 49. 4 dan 9, Mas Zaki. Oke, sudah? Ya, sudah ketemu ya? Ya, anak-anak, pada saat nanti kita belajar tematik, ya, Ustazah minta anak-anak fokus, ya, dan meninggalkan untuk pekerjaan yang lain. Oke, duduknya nggak boleh lendet-lendet. Ya, nanti jadinya ngantuk nanti. Ya, oke. Anak-anak, sudah siap? Mana siapmu? Ini siap. Oke. Sekarang kita mulai ya. Gemar menyanyi dan menari. Ustazah mau tanya dulu. Kelas 1 Mu'az bin Jabal. Apakah anak-anak gemar menyanyi dan menari? Suka? Suka. Ya. Yang gemar menyanyi siapa? Coba. Oh, Mbak Ara, Mbak Vika, Mbak Syifa, Mas Nail, Mas Yaki suka menyanyi. Mbak Zulfa juga suka menyanyi. Nah, ada yang suka menari, Mbak Bila juga suka menyanyi ya. Ada yang suka menari? Ya, Mbak Vika. Mas Azam, Mas Ayam suka menari juga. Nah, kira-kira Mbak Zulfa juga, lagu apa saja yang biasanya anak-anak nyanyikan? Anak-anak biasanya lagu apa? Ipin Upin? Lagu anak-anak? Apa? Anak soleh. Lagu anak soleh. Lagu apa lagi ya? Mas Yaki suka nyanyi lagu apa, Mas Yaki? Ya. Nah, Ustazah pengen tahu apa yang dinyanyikan anak-anak itu lagu apa kira-kira? Mas Fatan, lagu apa yang dinyanyikan Mas Fatan? Garuda. Garuda. Mbak Mika, suka nyanyi lagu apa? Apa? Ya. Kemudian Mas Azam, suka nyanyi lagu apa Mas Azam? Ya. Mbak Bila, suka nyanyi lagu apa? Ya, Dek. Jadi lagunya untuk anak-anak itu sangat banyak sekali ya. Ada lagu nasional, kemudian ada kalau di bahasa Jawa itu ada tembang dolanan, ya, kayak gitu. Nah, pastinya lagu yang pernah dinyanyikan oleh anak-anak itu pasti banyak sekali, tidak cuma satu loh ya. Nah, kalau kita bernyanyi, ya,
Kalau kita bernyanyi itu berarti hatinya senang atau sedih? Senang. Kira-kira ada atau tidak nyanyi sambil nangis? Nyanyi sambil nangis? Ada? Enggak. Coba. Nek nyanyi sambil nangis itu mesti aneh ya. Padahal kalau kita nyanyi itu pastinya hatinya riang, gembira. Ya. Coba anak-anak pada saat menonton lagu Ipin Upin, wah pasti itu nyanyi sambil menari, sambil joget-joget, kemudian hatinya gembira. Ya, nggak sedih. Yang namanya nyanyi itu kan pasti senang ya. Mosok ya nyanyinya sambil sedih. Nah, hari ini ya, anak-anak pernah nggak melihat hewan yang terbang, sayapnya yang cantik? Apa ya kira-kira? Burung? Kalau yang menghisap madu? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu kan sayapnya cantik, hewannya juga cantik, ya. Jadi warnanya juga macam-macam, ya. Ada yang besar juga bentuknya, ada yang kecil. Ya, anak-anak, apakah kalian tahu lagu kupu-kupu yang lucu? Ya, apakah anak-anak pernah menyanyikannya? Kupu-kupu yang lucu, pernah? Pernah. Nah, berarti kalau pernah itu berarti nanti bernyanyi sambil menari. Ya, di rumah nanti bisa sama bunda, bisa sama adik atau kakak. Nah, yuk kita menyanyi sambil menari dengan lagu kupu-kupu. Ya, dengan lagu kupu-kupu. Ya, Ustazah mau tanya, Dek, kalau kupu-kupu dia terbangnya dengan memakai apa? Menggunakan apa? Sayap. Pinter. Ya. Kupu-kupu itu terbang dengan menggunakan sayapnya. Ya. Kupu-kupu termasuk hewan atau binatang yang indah atau tidak? Indah, Us. Nah, sekarang Ustazah mau tanya lagi. Di mana letak keindahan kupu-kupu? Di mana? Kok sayapnya? Oh ya, sayapnya, benar sekali. Terbangnya lembut sekali, ya. Beda dengan terbangnya burung. Meskipun sama-sama dengan menggunakan sayap. Nah, yang kedua, letak keindahan pada kupu-kupu terletak pada apanya ya? Apa ayo? Selain sayap, warna. Ya, kupu-kupu itu warnanya macam-macam loh. Ya, mungkin anak-anak di rumah melihat ada kupu-kupu terbang. Ya, ada kupu-kupu terbang
Di rumah anak-anak, mungkin di dalam rumah atau di halaman rumah, ya, atau mungkin pada saat mencok, ya, pada saat dia mencok di mungkin pintu atau dinding rumah anak-anak. Nah, itu ya, sangat lucu sekali, ya, warnanya sangat lucu. Nah, kemudian kupu-kupu itu terbang dengan mencium apa, Dek? Mencium aroma apa? Bunga. Bunga. Ya, dengan mencium aroma bunga. Siapa di rumah yang punya bunga? Semuanya punya ya? Oh iya. Berarti mesti ada kupu-kupunya yang hinggap di situ ya. Mungkin dalam waktu sehari atau mungkin pada waktu pagi atau siang atau sore. Nah, kupunya mampir. Ya, karena di rumah anak-anak banyak bunga, maka kupunya mencok. Mencari apa, Dek? Menghisap? Mencari ular. Ya, mencium aroma bunga yang ada. Nah, kemudian apakah anak-anak dapat menirukan gerak kupu-kupu? Gimana coba? Bisa? Gerak tiru kupu-kupu itu tangannya berarti bisa begini, bisa begini. Oke? Ya, nanti buat praktek anak-anak di rumah ya. Nanti buat praktek anak-anak menirukan gerak kupu-kupu. Ya, kemudian dikirim ke Ustazah. Iya. Nanti di rumah kalau sudah selesai belajarnya, anak-anak praktek untuk gerak menari kupu-kupu. Nah, nanti kalau di sini Ustazah nggak kelihatan nanti. Ya. Oke. Anak-anak, silahkan dibuka halaman 52. Halaman 52. Oke, nih halaman 52. Nah, ada teman kita yang menari kupu-kupu. Oke. Ya, silakan dibuka dan disimak. Sambil bernyanyi, bergeraklah sesuai dengan lagu. Ya. Nah, kira-kira lagu kupu-kupu yang lucu itu dinyanyikan dengan cepat atau lambat? Lambat. Ya, lambat, benar sekali. Ya. Gerakannya sangat lemah gemulai. Ya. Apakah anak-anak pernah tahu tentang kupu-kupu? Kupu-kupu jalannya ngebut, terbangnya ngebut. Pernah melihat? Belum ya? Nah, kupu-kupunya tergesa-gesa seperti itu. Nggak mungkin kan? Kupu-kupu itu terbangnya lemah gemulai. Terbangnya pelan. Ya. Nah, kira-kira anak-anak bisa membayangkan nggak ya, kupu-kupu itu kalau terbang gerakannya bagaimana? Terbangnya bagaimana kupu-kupu? Begini atau pelan? Bagaimana ya? Pelan. Ya.
Nanti bisa ya. Oke. Nah, karena kita masih online, kita masih daring belajarnya, maka nanti videonya dapat dikirim ke Ustazah. Gerakan anak-anak menirukan kupu-kupu terbang. Ya? Ya, oke. Kemudian selain kupu-kupu yang gerakannya lambat, ada juga benda yang ada di sekitar kita, ya, itu yang mengalami gerak lambat. Yang mengalami gerak lambat itu ada, ya, selain kupu-kupu. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Anak-anak punya pohon, di rumah punya pohon? Punya. Nah, kalau pohon itu setiap hari daunnya pasti ada yang jatuh. Ya. Setiap hari itu kan pasti ada daun yang gugur ya, yang jatuh. Nah, kira-kira daun yang jatuh dari pohonnya itu termasuk gerak cepat atau gerak lambat? Lambat. Ya, anak-anak pintar sekali, sudah bisa membedakan ya. Gerak lambat. Nah, kalau anak-anak punya uang koin yang kericik itu ya, kira-kira itu geraknya cepat atau lambat? Uang koin cepat. Cepat ya, kalau uang koin itu langsung jatuh, plek gitu, ya. Nah, kemudian anak-anak dapat menyimak nih. Ya. Yang pertama, ada gambar pohon yang daunnya jatuh. Kira-kira itu gerak cepat atau lambat ya? Lambat. Anak-anak bisa menulis ya, bisa dituliskan di situ lambat. Ya, lambat. Ya, lambat. Lambat itu tulisannya gimana? Ya, lambat. Kemudian yang kedua, sudah atau belum? Sudah. Yang kedua adalah gambar kupu-kupu. Ya, tadi sudah, cepat atau lambat? Lambat. Oke, anak-anak pinter. Lambat. Lambat. Kemudian yang ketiga, burung. Ya. Burungnya terbang. Cepat. Ya, cepat. Burungnya cepat. Nah, yang keempat, gambar kodok. Gambar katak melompat itu cepat apa? Lambat? Cepat. Nah, kodok atau katak lompatnya cepat. Nah, kayak gitu ya. Cepat.
Ya. Kemudian yang kelima adalah gambar pohon kelapa yang terkena angin, yang tertiup angin. Cepat atau lambat gerakannya? Cepat. Ya, terkena angin langsung wus wus kayak gitu ya. Suara anginnya wus wus. Oke. Cepat, nggih, cepat. Oke. Nah, sudah. Kemudian untuk kreasinya, ya, untuk kreasinya anak-anak dapat membuat mainan kupu-kupu dengan kertas origami. Ya, itu nanti bisa dikerjakan di rumah bersama ayah dan bunda. Boleh. Oke. Sekarang Ustazah mau lanjut untuk ya, kita akan mengenal hal-hal yang dilakukan oleh adik. Ada yang punya adik di rumah? Ada yang punya kakak di rumah? Ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Oke, berarti kalau di rumah kalian bermain dengan saudaranya, mungkin mama, mungkin kakaknya, mungkin bermain dengan adiknya. Kemudian kalau adik, ya, kalau adik itu lahirnya setelah kita atau sebelum kita? Adik itu lahirnya setelah kita. Berarti usianya lebih muda apa lebih tua daripada kita? Lebih muda. Ya, ada yang adiknya masih bayi. Ada yang adiknya udah bisa lari-lari. Kadang-kadang ada juga adiknya yang seumuran dengan kita, selisihnya sedikit. Nah, Ustazah mau tanya loh, kalau kalian, ya, teman-teman punya adik di rumah, bisa menjaga adik pada saat mama sedang repot? Bisa, Bisa. Bisa menyayangi adiknya? Bisa. Bisa membantu tugas adiknya untuk belajar atau bermain? Bisa ya? Oke. Nah, Ustazah mau tanya, bagaimana cara kalian menegur adik? Misalnya adiknya mainan air di dalam rumah misalnya. Adiknya bermain, ya, adiknya berantakin mainan. Atau adiknya main enjot-enjotan di kursi. Nah, yang pengen Ustazah tanyakan adalah bagaimana cara kalian menegur atau menasehati adik? Bagaimana ya kira-kira? Ustazah mau tanya dulu. Mas Yaki, gimana cara menegur adik atau cara menasehati adik? Bagaimana? Adiknya mungkin lagi main berantakan, lagi berantakin mainan. Mas Yaki bilangnya bagaimana? Ya. Yo, ada yang bisa? Bagaimana cara menegur adik?
Oh, Mas Nail, Ustazah pengen dengar. Ya, Mas Nail. Bagaimana cara menegurnya? Oh, simpel ya Mas Nail. No. Mas Nail seperti itu kalau menasihati adiknya. Nanti adiknya wis paham sendiri ya. Oh, kakaknya bilang jarinya no. Ya, Mas Azam gimana? Gimana cara menasihati adiknya? Untuk adik ya. Ada lagi. Mbak Vika punya adik enggak? Iya, bagaimana kalau adiknya lagi berantakin mainan atau mainan jot-jotan di kasur atau di kursi? Mbak Vika bilang bagaimana? Jangan mainan itu. Jangan mainan itu. Dek, jangan mainan itu, Dek, nanti jatuh. Nah, misalnya begitu ya. Oke, yuk yang lain. Yang punya adik siapa ya? Mbak Bila punya adik? Punya. Kalau menasehati adiknya gimana kalau menegur? Nanti diberesin ya, Dek. Mainannya, Dek. Ya, itu ya Mbak Bila. Nah, lanjut Mbak Ara. Mbak Ara punya adik? Nah, punya adik ya Mbak Ara. Gimana nasehatin adiknya? Oh, nggak kedengeran Ustazah suaranya? Ya, nah, namanya kerjasama ya kayak gitu. Nah, ada lagi yang punya adik? Nggak punya. Oke, nanti ya berarti kan adiknya manut ya kalau kakaknya menasehati kayak gitu. Nah, coba mendiskusikan cara bagaimana kakak menegur adiknya. Nih, perhatikan ya, kita baca bersama-sama. Adik suka menari. Nah, adik menari sebelum tidur. Adik menari sambil melompat di kursi tamu. Lah nanti kalau melompatnya di kursi tamu, kalau jatuh gimana? Ya kan berbahaya. Nah, maka kakak menegur adik dengan cara adik bisa jatuh dan terluka ketika nanti menari di atas kursi. Maka adik menarilah di lantai. Ya, begitu juga nanti kalau Ustazah ngasih tugas ke anak-anak, tolong untuk praktek menari kupu-kupu. Berarti anak-anak menarinya bukan di atas kursi atau bukan di atas kasur, tapi anak-anak menarinya di lantai. Ya, di lantai. Oke. Nah, anak-anak, kalau di rumah yang kalian lakukan bersama adik atau kakak, kira-kira apa saja? Yuk. Bermain bersama atau bermainnya sendiri-sendiri? Bermain bersama. Terus apa lagi? Belajar bersama. Terus apa lagi? Apa? Berolahraga bersama. Terus apa lagi? Ya, makan. Boleh makan bersama. Ya. Apakah kalian pernah berebut mainan dengan kakak atau adik? Pernah? Pernah. Kalau kita rebutan, ya,
kalau kita berebut mainan itu kira-kira itu perbuatan yang baik atau kurang baik? Kurang baik, ya, kurang baik. Nah, jadi kalau main itu selalu bersama-sama. Oke. Nah, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran 2 halaman 58. Halaman 58. Ya. Nah. Gerakan meliuk. Ini, oke, gerakan meliuk. Ya. Meliuk. Ya. Coba Ustazah pengen tahu. Nah, coba anak-anak meliukkan badan. Gimana meliukkan badan? Meliuk. Ya, diliukkan seperti ini. Ya, itu namanya gerakan meliuk. Ya, kira-kira pada saat anak-anak mempraktekkan gerak meliuk, termasuk gerakan lokomotor atau non lokomotor. Yang mana? Non lokomotor. Ya. Ya, karena berpindah tempat atau tidak? Tidak berpindah tempat. Ya, kakinya tetap di situ. Yang bergerak, yang diliukkan hanya badannya. Ya, yang diliukkan hanya badannya. Oke. Kemudian yang kalian ketahui bahwa gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Gerakan berpindah tempat disebut dengan gerak lokomotor. Nah, bisa ya contohnya? Yang berpindah tempat itu contohnya apa pada saat olahraga? Apa? Lari. Kemudian jalan. Lompat termasuk enggak? Ya, lompat. Ya, lompat itu atau lompat ya. Lompat itu berarti kita berpindah tempat. Yang termasuk gerak lokomotor adalah jalan, lari, lompat. Ya, kita akan berpindah tempat. Itu namanya gerak lokomotor. Nah, sebaliknya, yang termasuk dengan gerak non-lokomotor adalah, ya, pengertiannya apa? Gerak yang tidak berpindah tempat, hanya di situ saja. Ya, berarti contohnya adalah jalan di tempat. Ya, jalan di tempat. Nah, jalan di tempat itu ya hanya di tempat saja, tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri, tidak maju ke depan atau tidak mundur ke belakang. Ya, itu. Ya, jalan di tempat, lari di tempat, itu contoh dari gerak non lokomotor.
di sini anak-anak paham? Paham. Ya. Ustazah kecepatan nggak ya nerangke? Nerangke? Enggak ya? Kecepatan. Nanti Ustazah takrim. Ya, biar agak pelan. Ya, enggak kecepatan ya nerangkenya nggih. Oke. Anak-anak, pernahkah anak-anak membuat kartu ucapan? Mungkin ada saudaranya yang ulang tahun, adiknya yang ulang tahun, atau mamahnya atau ayahnya yang ulang tahun. Anak-anak membuat kartu ucapan. Pernah? Pernah. Ya. Kartu ucapan bisa pada saat ulang tahun atau Idul Fitri yang biasanya dibuat, ya, yang biasanya dibuat. Oh, selamat Hari Raya Idul Fitri, misalnya. Mohon maaf lahir dan batin, ya, atau selamat ulang tahun, ya, barakallahu fi umrik, ya, semoga tambah pinter, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh mengungkapkan perasaan atau doa, ya. Nah, ya, semangat Mas Eza, Mas Eza, semangat Mas Eza, ya. Ya, belum capek kan? Belum capek kan? Belum ya? Oke, kita masih belajar lagi. Anak-anak, kita buka halaman 62. Kita buka halaman 62. Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana cara kita makan yang baik? Dek, makan yang baik itu sebaiknya duduk dengan posisi yang baik. Kakinya tidak diangkat di kursi. Kemudian tidak sambil berbicara. Ya, sebelum kita makan, sebaiknya berdoa. Sebelum berdoa, sebaiknya kita mencuci tangan. Ya, nah, pada saat kita makan, kita tidak boleh berebut makanan. Kak, aku minta ini, Kak, aku minta itu, misalnya seperti itu ya. Nah, berarti harus ambil sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, coba amati gambar ini. Nah, anak-anak dapat memberikan tanda centang pada gambar yang baik. Kemudian, anak-anak dapat memberikan tanda silang bagi gambar yang kurang baik. Oke. Gambar yang pertama. Makan dengan posisi duduk seperti ini. Nah, baik atau tidak? Tidak. Berarti anak-anak dapat mengisikan di silang. Oke. Kemudian, sebelum makan mencuci tangan, perbuatan yang baik atau kurang baik? Baik. Baik, berarti bisa dicentang. Nah, yang ketiga, makan di meja makan dengan rapi?
Nah, gambarnya baik atau kurang baik? Ya, bisa dicentang. Oke. Kemudian yang keempat adalah berebut makanan. Berebut makanan pada saat makan, ya, kebetulan ini di meja makan. Berarti anak-anak dapat mengisikan dengan tanda silang. Oke, disilang. Ya. Oke. Anak-anak sudah paham tentang sikap pada saat kita makan, ya. Nah, berarti kalau kita baik dengan saudara, berarti adalah salah satu contoh hidup yang rukun, ya. Rukun dengan saudara, ya. Rukun dengan saudara itu artinya tidak bertengkar, tidak rebutan, ya. Ya. Kemudian izin ke toilet. Iya, Mas Yaki. Oh, Mas Nail, ya. Oke, silahkan yang izin boleh. Mas Nail izin dulu. Nah, berarti bentuk atau contoh hidup yang rukun itu sangat banyak sekali. Di rumah ada siapa? Ada ayah, ada mama, ada kakak, ada adik, ya. Mungkin juga ada uti atau ada kakungnya. Nah, pada saat kita di rumah, kita sedang bersama dengan keluarga, atau kita sedang bermain dengan teman di rumah, maka kita harus selalu rukun. Nah, pada saat di rumah, apakah kita harus saling menghormati? Apakah kita harus saling menghormati dengan kakak, adik, atau orang tua? Ya, menghormati ya. Nah, apakah kita boleh berani dengan orang tua? Tidak boleh. Kita harus saling menyayangi. Kita harus saling menyayangi, ya. Kalau adiknya ada PR, yo dek, tak ajarin belajar, ya. Yo dek, tak ajarin menggambar misalnya, ya. Kakak adik harus saling menyayangi, ya. Dengan orang tua juga tidak boleh berani. Oke, kita lanjut halaman 66. Nah, ya, saya tungguin. Halaman 66. Ya, halaman 66. Menghitung mundur. Ada 11 pensil ditambah dengan 2 pensil. Sama dengan berapa pensil? 13. Ya, ada 13 pensil. Kemudian ada 13 krayon dikurangi dengan 2 krayon, maka masih berapa krayonnya? 13 diambil 2. Masih 11. Oke, masih 11, ya. Kemudian
Ustazah mau kasih contoh. Doni membeli donat 10. Lalu donatnya jatuh 2. Donatnya Doni masih berapa? 3. Doni membeli 10 donat. 10 donat dan 2 donat ini jatuh. Berarti masih berapa? Masih 8. Ya, karena 10 yang jatuh 2. Wah, berarti tinggal 8. Oke. Nah, kemudian pesawat terbang. Ya, pesawat terbang. Nah, ada berapa jumlah pesawat terbangnya? Ada berapa? Pesawat terbangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 pesawat terbang. Ya. Kemudian dikurangi berapa? 8 dikurangi 4. Ya, masih 4. Berarti sisa pesawat terbang kakak adalah 8 dikurangi 4. 4. Anak-anak bisa menulis pada pesawat terbang. Pesawat terbang 8. Ya, dikurangi 4. 8 dikurangi 4. Ya. Ya, pesawatnya 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Ya. Berapa tadi? 10. 5. Oke. Pesawat terbangnya 8 dikurangi 4. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ngisi yang donat ya. Yang donat itu donatnya ada berapa, Dek? Di situ contohnya ada 5. Nah, dikurangi donat yang jatuh ada berapa? Ada 2. Sisa donat masih berapa? Masih 3. Oke, bisa diisikan. Ya. Anak-anak bisa mengisikan. Oke. Sekarang kita lanjut pada es lilin ya. Pada es lilin. Es lilin, ibu membuat es lilin itu 15. Dimakan adik 3. Berarti 15 dikurangi berapa? Dikurangi 3. 15 dikurangi 3. Ya, 12. Sisa es krimnya ada 12. Oke. Ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah mangga. Mangganya jumlahnya berapa? 19 dikurangi 5.
Ya. Maka sisa mangga ada berapa? Ada 14. Oke, ada 14. Ya. Oke, bisa ditulis dulu anak-anak. Ya. Oke. Sekarang kita akhiri belajar kita hari ini. Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga anak-anak tidak pernah bosan. Ya, anak-anak tetap semangat. Oke. Ya. Kita akhiri dengan bacaan doa. Oke. Sikap berdoa. Ya, suaranya Ustazah pengen dengar suara anak-anak pada saat berdoa. Oke. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Tuhan semesta alam. Amin. Anak-anak, jangan lupa belajar, sholat 5 waktu, dan mengaji. Tetap menjaga protokol kesehatan. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum anak-anak, sampai jumpa besok. Dadah. Dadah.